Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar poros dulurku semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di video kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi yang harus dipunyai dan juga dikuasai oleh mahasiswa teknik industri ataupun oleh orang-orang yang berkutak-katik di bagian statistika. Aplikasi apa itu? Yaitu adalah SPSS. Oke, jadi kita akan membahas aplikasi SPSS dari tutorialnya yang paling basic atau dari seorang yang nggak tahu apa-apa terkait SPSS sampai nanti kita selesaikan satu buku ini. Jadi buku ini adalah buku yang akan saya pakai untuk membuat video-video terkait SPSS. Dan juga terkait dengan SPSS, saya mengambil dari rangkuman-rangkuman yang sudah saya pelajari bersama dengan asisten mata kuliah SPSS dan juga dari Pak dosen SPSS di universitas saya, yaitu Universitas Buana Perjuangan Karawang. Oke, jadi kita nggak usah panjang lebar. Apa sih itu SPSS? Jadi untuk yang masih baru banget belum kenalan dengan SPSS, kita akan bahas dari yang paling yang paling basic lah, seperti itu. Jadi kita akan jelaskan dulu apa sih itu SPSS. Jadi aplikasi SPSS itu adalah kepanjangan dari Statistical Product dan Service Solution. Nah, ini adalah arti kepanjangan yang saat ini. Namun, pas waktu dulu dia diluncurkan di tahun 1968 oleh 3 mahasiswa dari Stanford University. Arti SPSS itu yang waktu dulu menurut buku yang saya baca ini itu adalah Statistical Package for the Social Science. Jadi waktu itu SPSS itu hanya untuk data-data untuk sosial saja seperti itu. Tapi saat ini kebutuhan SPSS itu bisa mengakomodir seluruh seluruh jurusan yang menggunakan terkait data. Pokoknya ketika kalian ingin mengolah data bisa dengan menggunakan aplikasi SPSS ini. Oke, jadi aplikasi SPSS yang saya pakai untuk penjelasan di video ini adalah aplikasi SPSS versi 25 atau ya mungkin agak terbaru lah, masih terbaru lah di tahun-tahun ini. Tapi kayaknya sudah keluar yang aplikasi SPSS 26, sorry. Nah, jadi ketika kita ingin mengolah data dengan aplikasi SPSS, ini kita tampilkan aja nih aplikasinya seperti ini. Nah, ini kita masuk ke layar monitor saya. Nah, jadi ketika kita seorang atau calon atau mungkin sekarang masih SMA, nah ini biasanya SMA juga pakai aplikasi SPSS ini. Nah, jadi aplikasi SPSS ini itu bisa running di Windows maupun di MacBook. Nah, saat ini saya memakai untuk running aplikasi SPSS saya itu di laptop MacBook saya ini. Nah, jadi kalau menurut buku yang saya baca ini, persyaratan hardware dari aplikasi SPSS itu untuk yang MacBook ya, kita bicara MacBook dulu nih. Untuk yang MacBook itu adalah minimal dia itu memakai OS 10 atau OS 10 yang El Capitan, itu minimal. Nah, jadi ketika El Capitan oke, High Sierra pasti oke, dan juga Mojave pasti oke. Yang saya pakai ini itu adalah macOS Mojave karena saya sudah sangat nyaman dengan aplikasi Mojave. Jadi dari start awal kuliah itu saya sudah pakai Mojave dan mungkin nanti akan sampai terakhir lah, karena ketika kita upgrade OS-nya itu pasti akan ada penyesuaian lagi. Oke, jadi minimal hanya itu untuk persyaratan running di MacBook. Jadi sangat simpel sekali. Jadi untuk MacBook kalian yang usia 2012 atau keluaran 2012, 2010, sepertinya itu bisa sampai Mojave, jadi bisa dipakai untuk aplikasi SPSS ini. Oke, itu untuk yang MacBook.
Terus bagaimana untuk yang Windows? Nah, untuk yang Windows persyaratannya itu juga sangat standar sekali. Jadi nggak muluk-muluk hardware-nya. Jadi kalau kalian punya budget pas-pasan dan harus ada aplikasi SPSS di situ, itu nggak usah muluk-muluk untuk speknya yang kalian punyai uangnya sekarang berapa, itu sepertinya sudah cukup. Karena dia itu hanya minta yang pertama itu adalah minimal prosesornya itu Intel Pentium. Untuk prosesor Intel Pentium itu kayaknya nggak ada masalah. Terus juga memori RAM-nya, itu RAM-nya dia hanya minta minimal 2 GB. Mungkin saat ini laptop-laptop yang standar, yang harganya miring-miring, itu semua sudah 4 GB gitu. Jadi untuk mendapatkan 2 GB kayaknya sangat mudah sekali gitu. Jadi untuk kalian nggak usah khawatir. Terus juga dia itu bisa running untuk operasi Windows, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Nah, itu dia sudah bisa running di Windows 7 itu di 32 bit dan juga 64 bit gitu. Jadi sangat standar sekali spesifikasi untuk menjalankan aplikasi SPSS ini. Oke, mungkin penjelasan terkait dengan persyaratan hardware dan software dari aplikasi SPSS ini sudah cukup ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen bertanya, silahkan di chat di kolom komentarnya. Oke, kita lanjut ke aplikasi SPSS-nya. Nah, ini kita sudah buka untuk aplikasi SPSS-nya ini. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita buka aplikasinya. Dalam artian sudah di-download, sudah ready untuk dipakai ya gitu. Karena saya nggak buat video tutorial cara mendownload aplikasi SPSS untuk MacBook gitu. Jadi kalau kalian pengen mungkin nanti saya buatkan, tapi untuk saat ini saya tidak membuatnya. Nah, jadi tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini ini ada seperti biasa kalau kita buka Word, buka PPT, buka Excel itu hampir-hampir mirip. Nah, di sini ini ada keterangan you have 5.381 day. Jadi saya masih mempunyai waktu sangat panjang sekali, yaitu 5.381 hari untuk memakai aplikasi SPSS ini. Oke, di sini kita close saja. Nah, jadi di dalam aplikasi SPSS ketika kita buka yang pertama kali pasti kita akan ketemu dengan 2 buah layar. Nah, ini kita sebut saja ini 2 buah layar seperti itu. Jadi ada layar pertama ini, ada layar kedua adalah ini. Nah, layar pertama ini disebut adalah layar editor gitu. Jadi kenapa disebut layar editor? Karena memang kita akan mengeditnya dari sini. Nah, di layar editor ini kita akan diberikan 2 buah item, yaitu ada data view dan juga variable view. Nah, di sini oke, kita langsung masuk saja di data di variable view ya, para sedulurku semuanya. Nah, di sini kalau kita punya data Excel, data Excelnya di situ ketika itemnya itu adalah ke kanan, jadi ada misalkan nomor, nama, nomor, nama, nilai, misalkan seperti itu kan ke kanan. Tapi ketika kita masukin di variable view, itu kita masukkan ke bawah gitu. Jadi yang pertama kita ketik di sini, ini adalah nomor gitu misalkan. Nah, jadi ketika kita ketik nomor saja, seluruh itemnya itu akan langsung terisi secara otomatis. Tapi ini bisa kita edit gitu. Kalau misalkan di sini nomor, kita tulis lagi nama. Nah, kita tulis nama, habis itu nilai. Nah, jadi dari 3 item ini kita bisa mengeditnya. Misalkan nih nomor. Nomor itu identik dengan angka, berarti tipenya sudah benar, numerik. Nah, selanjutnya untuk nama itu kan alfabet ya gitu. Jadi dia itu tidak ada angkanya misalkan gitu. Jadi kita tulis di sini datanya adalah string dengan cara kita klik apapun di keyboard. Habis itu dia di area kanan itu ada pilihannya. Nah, di sini kita pilih yang string. Jadi kalau numerik itu untuk angka, kalau string itu untuk yang alfabet ataupun yang karakter seperti itu. Habis itu kita oke. Nah, kalau nilai berarti numerik. Selanjutnya width ini adalah kita biarkan saja di situ dengan
selanjutnya adalah desimal. Di sini ada tulisan 2. 2 itu maksudnya adalah 2 angka di belakang koma. Nah, di sini kalau kita nggak mau itu ada 2 angka di belakang koma, kita nolkan dengan cara ya kita klik di area keyboard mana aja, kita kurangi. Nah, selanjutnya yang di bagian nama, karena tadi kita masukkan tipe string, jadi dia langsung dengan otomatis mengenolkan desimalnya. Karena dia tidak mungkin ada desimal di situ. Selanjutnya nilai, karena mungkin masih ada 0, berapa, atau kalaupun kita mau bulatkan ya kita langsung nolkan. Tapi ketika kita mau itu nilainya ada 0, misalkan 50, 0,25 gitu. Jadi ya kita biarkan saja di situ ada nilai desimal 2. Nilai titik nilai statistika misalkan. Nah, jadi di situ harus ada titiknya gitu, nggak boleh nggak ada titiknya. Karena ketika nggak ada titiknya itu nggak akan bisa terbaca oleh sistem SPSS-nya gitu. Tapi ketika di sini di labelnya sini ini boleh tidak ada titik. Misalkan nilai spasi statistika. Gitu. Jadi itu boleh seperti itu. Oke, selanjutnya value. Nah, value ini kalau kita memberikan angka pada nilainya nanti. Misalkan kita kasih lagi di sini jenis kelamin. Gitu. Jadi nah seperti ini contohnya nih. Ketika dia tidak bisa, nah dia akan memberikan informasi gitu. Jadi nggak boleh di sini tuh nggak ada spasinya gitu. Jadi harus jenis apapun, bisa underscore gitu boleh, atau titik boleh. Nah dia akan terbaca gitu. Jadi kaget tadi para sedulur. Oke, jadi jenis kelamin. Nah di sini kita pindahkan ke string juga. Nah terus kita berikan value di sini. Jadi kita berikan value itu adalah misalkan angka 1 itu untuk laki-laki, angka 2 itu untuk perempuan. Nah ini kita tinggal ketikkan di sini. Nah, habis itu, nah di sini kita kasihkan nih value 1 sama labelnya adalah laki-laki. Nah, kita add seperti itu. Value 2 itu adalah perempuan misalkan. Oke, kita add. Nah, habis itu kita oke kan. Nah, di sini ini akan langsung memberikan value-nya ke dia. Oke, selanjutnya untuk missing itu semuanya dinonkan saja, kolomnya juga 8. Selanjutnya untuk penempatan gitu. Jadi penempatannya itu nanti di mana alignment-nya. Nah, di sini misalkan untuk nomor kita taruhnya di center gitu. Nah, kita ketik center. Terus nama pengennya di left, habis itu nilai pengennya itu di center juga. Kita taruh center. Kita taruh center. Nah, kita taruh center seperti ini. Nah selanjutnya itu adalah measure. Nah measure itu biasanya kalau misalnya dia itu angka, itu kita kasih dia pakai scale. Jadi di measure ini ada 3 prosedur. Ada scale, ada ordinal, ada nominal. Nah kalau scale itu dipakainya untuk yang angka-angka, tapi dia itu ya berurutan saja gitu. Misalnya 1, 2, 3 atau yang lainnya. Terus kalau ordinal itu biasanya yang berjenjang gitu. Misalkan ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Nah, itu biasanya dia pakai ordinal. Terus kalau nominal itu biasanya dipakainya untuk yang string tadi, untuk yang alfabet, untuk yang karakter gitu. Jadi seperti itu penggunaannya prosedur. Oke, nah terus ini nominal. Oke, nomor ini kita pakainya yang scale. Nama nominal, habis itu nilai scale, nilai statistika scale, nilai jenis kelamin kita juga pakainya nominal saja. Oke, jadi ini adalah variabel view yang akan kita pakai. Nah, ketika kita sudah selesai di sini, kita bisa pindah ke data view. Nah, nanti kalau misalkan ada perubahan, kita pindah lagi ke variabel view. Seperti itu poros dulurku semuanya. Oke, nah ini kita cek di data view. Nah, ini adalah data view-nya seperti ini poros dulur. Jadi di sini tadi kan kita ke bawah ya poros dulur, ke baris. Nah, sekarang dia itu ibaratnya menjadi
kolom-kolom seperti itu. Jadi ada nomor, nama, nilai, statistika, dan juga jenis kelamin. Oke, jadi seperti ini poros dulur ketika kita pindah ke data view. Jadi ketika kita sudah input di variabel view, kita pindah ke data view, hasilnya seperti ini poros dulur. Jadi dia itu menyebutkan nomor, nama, nilai, dan juga jenis kelaminnya. Nah, terus misalnya nih, misalnya kita sekarang input nih, misalkan saya nomor 1, habis itu 2, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ini kenapa masih ada nolnya gitu, 1,00. Nah, ini kita kembali ke variabel view. Nah, di sini nilai desimal saya masih 2 di sini. Kita kembalikan ke 0. Nah, di sini langsung berubah 1, 2, 3. Ini kita bisa kecilin poros dulur. Nah, terus misalkan nama kita input lagi misalkan. Misalkan nama saya nih Lutfi, habis itu Eka, habis itu Biardian. Nah, karena di sini hanya 8 angka panjangnya, kalau kita pengen tambahin itu kita bisa pindah ke variabelnya. Nah, ini di sini nama itu kita tambahkan misalnya nih 20 item gitu. Jadi 20. Oke, kita pindah lagi. Nah, di sini kita tulis Biardian. Nah, baru bisa seperti itu. Jadi seperti itu para sedulur. Misalkan lagi ada anak A, anak 1, anak 2. Nah, habis itu nilainya di sini misalkan 80, 85,5. Misalkan 85,5, misalkan di sini 90, misalkan di sini 65, misalkan di sini 67,5. Dan di sini taruhlah di sini adalah laki-laki. Laki-laki. Nah, ini kita bisa laki-laki atau ini misalkan 2. Nah, itu. Jadi bisa seperti itu penginputannya para sedulur. Atau nanti kita akan input datanya dari Excel. Nah, jadi seperti ini para sedulur untuk informasi sedikit awal-awal apa sih itu SPSS. Nah, nanti kita akan mengolah-ngolah data. Ketika nanti sudah dapat data-datanya, kita akan masuk di video yang kedua, yaitu terkait dengan pengolahan datanya. Oke, jangan kemana-mana. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, karena kita akan membahas tentang aplikasi-aplikasi apa saja yang dipakai di teknik industri. Oke, jangan lupa untuk para sedulurku, mohon maaf bila banyak kekurangan dalam video ini. Dan terakhir, salam para pencari modal, salam para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih, dadah.